Ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Termasuk juga pemirsa menunggu-menunggu untuk hal ini. Kita akan memberikan kesempatan untuk sahabat kita, keluarga kita, partner kita, teman kita, bersama suami tercinta, untuk ngobrol-ngobrol pagi hari ini di Kopi Viral. Sebenarnya ada apa aja yang udah dilalui, apa aja yang sudah dilakukan. Dan kita berharap mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Amin. Siapakah mereka? Kita saksikan visual seperti ini. Visual seperti ini, fakta visual. Ya pokoknya aku mengasihi dan mencintai suamiku. Kalaupun kami ada badai, bukan berarti kami pasti akan memutuskan, pasti akan berpisah. Tidak, pasti kami sampai datang ke konsep pernikahan karena kami ingin menyelamatkan apa yang sudah kami janji 11 tahun lalu di hadapan Tuhan. Supaya tidak akhirnya berpisah. Yes. Oh. Takkan terjadi yang aku tahu, kau hanya untukku. Aku bertahan. Semua rumah tangga itu pasti ada cobaannya. Benar. Ya, kadang-kadang orang tuh ngelihatnya, kalian kan artis gitu. Ya kita artis, kita di spotlight. Tapi bukan berarti kami kebal terhadap problem gitu. Aku bersyukur tadi malam aku bisa ngobrol sama Tyson untuk pertama kalinya. Dan kami sepakat untuk mau mencoba lagi. Harus itu. Aku sih nggak tahu ya ke depannya akan berat apa enggak, tapi pokoknya Maafkan. aku cuma mau nurut sama Tuhan aja. Live aja langsungnya. Mau patuh. Karena Tyson bilang tadi malam, kamu nggak bisa main pergi aja. 10 tahun yang lalu kan kita janji di depan Tuhan. Kamu nggak bisa ninggalin saat kita punya masalah, kamu lari gitu aja. Tyson, apa kabar? Halo Ramzi, halo Sehat. semuanya. Selamat pagi. Melani sehat? Sehat, puji Tuhan. Sehat. Bro, bentar bro, sebelum mulai, ini buka dulu ya. Boleh. Biar nggak kelihatan ya. Kalian tuh kenal di mana sih? Sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah? Kenal. Kalian kan dua karakter yang berbeda, dua benua yang berbeda, dua negara yang berbeda, dua pekerjaan yang berbeda. Semuanya banyak sekali perbedaan dari kalian. Tapi hebatnya kalian bisa dipersatukan sama Tuhan. Nah, kalian tuh kenalnya di mana? Komitmen gimana tuh akhirnya memutuskan untuk berumah tangga? Kenal maksudnya apa? Awal bertemu. First time. Ya, Ya, first time. ada teman kenalin saya ke Melanie dari orang Indonesia tinggal di Melbourne. Terus kenalin ini teman saya Melanie, terus bicara Komunikasi di komunikasi. Saya lihat dia, waduh cantik sekali. Betul, Mel? Awal mula seperti itu. Was it love at first sight? Pertama kali ketemu langsung jatuh cinta nggak kalian berdua? Buat kamu? Melanie? Waktu foto enggak? Waktu foto ngeliat enggak, tapi waktu pertama kali ketemu di airport, saya jemput dia. Ini untuk pertama kali bertemu. Ya, itu it was love at the first. Oke, singkat cerita akhirnya kalian berkomunikasi ya, berteman. Nah, hal apa yang akhirnya membuat, gue coba untuk kita flashback ya, Boleh. sebelum akhirnya kalian memutuskan untuk menikah. Hal apa akhirnya, seperti yang tadi gue bilang, ini banyak sekali perbedaan di antara kalian. Tapi hal apa yang menguatkan kalian berdua memutuskan, oke Tuhan terima kasih kita dipertemukan, ayo kita menikah. Hal apa itu? Ya, menurut saya pikir itu perempuan saya mau bersama hidup. Tyson berpikir Ya, saya Melanie berpikir. akan menjadi teman hidup Tyson di hari ke depannya. Betul. Apapun masalah kita bisa. Cinta, awal waktu itu sudah cinta, sayang. Memang cinta itu beda tergantung orang. Tapi untuk saya itu komitmen. Jadi apapun berat atau apapun datang kita bisa saling membantu bersama terus bisa lewati. Oke, dengan kata lain akhirnya mereka berkomitmen akhirnya menikah. Kalau menurut dari Melanie, Ya emang, hal apa yang memutuskan oke yuk kita nikah? ya kan saya pacaran, nggak pernah cocok gitu ya. Waktu itu saya nulis di
kertas gitu. Karena saya udah 39 tahun terus saya dilangkahin kan sama adik saya nikah dulu. Terus waktu adik saya nikah tuh saya nge-MC jadi semua orang tuh nanyain, Melani kapan kawin? Terus saya nulis di kertas 10 ciri-ciri laki-laki yang saya pengen jadi suami saya. Terus saya taruh di tengah Alkitab. Terus jadi tiap malam tuh saya doa gitu. Saya minta Tuhan kasih. Karena saya tuh pengen nikah dengan orang asing. Memang saya pengen nikah sama orang asing. Oh ini memang keinginan lo dalam... Karena saya tuh pengen lancar bahasa Inggris gitu. Karena saya tuh dulu, Abi tahu kan, saya tuh bukan lahir dari artis yang gampang. Iya. Aku tuh setengah mati kan, Abi Proses tahu. panjang banget di radio apa semua. Aku tuh pengen banget bisa jadi MC yang pinter. Dan aku tuh les bahasa Inggris sampai berkali-kali. Tapi namanya bahasa kalau nggak kepake tuh hilang gitu. Iya. Jadi aku tuh pengen pacaran sama bule supaya aku tuh bisa lancar bahasa Inggrisnya, bisa membantu pekerjaan aku. Gitu. Aku ngeliat Nirina dulu hebat banget bahasa Inggrisnya. Aku tuh pengen gitu. Nah tapi kalau bule tuh biasanya nggak semua. Tapi maksudnya yang aku kenal kemarin-kemarin tuh nggak bisa menjaga aku gitu loh. Nah Tyson tuh kami bisa berkomitmen untuk melakukan hal yang suami istri lakukan tuh setelah kami berjanji di depan Tuhan. Terus aku ngelihat bahwa ini bule berbeda. Jadi setahun lah aku tuh berdoa, aku tulis di Alkitab, aku doa pengen laki-laki yang kayak gini gitu. Dan dikabulkan. 80% Hadirlah. dari yang aku tulis tuh ya ada di Tyson saat itu. Ada di sosok Tyson. Perjalanan rumah tangga, Melani selalu bilang setiap rumah tangga kan pasti ada permasalahan. Pasti. Iya kan? Ya, Tapi tidak di sempurna. awal semuanya pasti indah, nanti tiba-tiba ada kerikil yang harus dilewati. Dan yang kita lihat sekarang, sepertinya ini yang harus kalian hadapi berdua. Ya, Sebenarnya kalau boleh kami tahu, permasalahan kalian berdua tuh apa sih? Karena Melani dan Tyson bukan tipe yang terbuka untuk bicara sebenarnya. Nggak pernah mengumbar apa yang selama ini dihadapi. Tyson. Ya memang kita harus mengerti tidak ada marriage sempurna. Ya. Tapi yang penting is pertama is Tuhan harus di dalam banget pernikahan apapun agama kita udah lewat udah lumayan jauh dari Tuhan untuk bersama bukan bukan sendiri cuma Ya. berdua. Ya. Terus memang kadang-kadang ada komunikasi sama beda hal kebiasaan. Harus kalau belum menikah atau udah menikah harus mengerti ekspektasi. Ekspektasi saya mungkin beda dari dia sama dia dari saya. Jadi masih tetap belajar. Dan ya, nggak ada hal besar tapi hal kecil itu bisa tusuk gigi. Ya. Kita harus mengerti analogi mobil. Kalau ada punya mobil itu jangan pakai mobil, jangan masukin mobil ke bengkel buat beberapa tahun. Makanya kita ke salah satu pastor untuk check our marriage. Jadi jangan ke bengkel udah 6 tahun karena if there's a problem tidak tahu udah check. You need to Itu fix it. seperti you need to fix it. Oke, Jadi paham. harus Paham. you need to talk to someone ada tentang Tuhan sama pernikahan. Jangan 7 tahun, jangan 5 tahun, harus kadang-kadang harus sering. cek, harus sering Iya, cek. Oke, itu mungkin salah satu cara untuk memaintain atau merawat ya. Ya. Mel, tadi kan di awal gue udah berusaha untuk mengingat masa lalu, awal kenal dan akhirnya kalian memutuskan dengan segala macam perbedaan dan akhirnya kalian memutuskan untuk menikah. Sama seperti Indra, pertanyaannya, ada apa akhirnya seperti ini? Versi dari Melani. ya kan semua orang nih pasti nanya gitu. Sebenarnya saya juga nggak mau gitu ya apa cerita dan apa karena ya buat apa juga cuma ya Kalau ada hal yang harus ditutup atau kita tidak perlu tahu, itu haknya Melani. Itu haknya Melani. ya kan orang tuh kadang-kadang menanyakan apakah masalah ekonomi, apakah masalah ini masalah itu, nggak sama sekali. Anggap aja saya yang salah, saya yang Mohon maaf, saya potong itu. Anggap saja saya yang salah. Itu kalimat seperti, ya udah deh, gue ya udahlah gitu. Enggak. nggak mungkin aku PR aku tuh adalah submit sama dia, patuh sama dia gitu. Kan aku tuh berjuang setengah mati di karir aku gitu.
Ya mungkin kadang-kadang aku capek gitu. Mungkin mungkin kadang-kadang waktunya aja gitu. Aku tuh terlalu, mungkin kata Tyson tuh selalu menjadi prioritas terakhir gitu. Misalnya aku kan kalau kerja ambisius gitu. Aku harus lucu. Aku sampai nulis bahan apa nyari gitu. Iya, paham. Lo ingin selalu memberikan yang Aku terbaik. pengen selalu kasih yang terbaik karena di belakangku tuh banyak orang timku yang juga harus aku ya ibaratnya kasih makan gitu ya. Kalau aku nggak kerja kayak kemarin pandemi aku COVID, mereka juga kan nggak bisa aku kasih berkat gitu. Jadi kadang-kadang aku sampai rumah tuh udah capek gitu. Nah dia tuh pengen ngobrol dong gitu. Dengan aku tuh dari pagi udah kerja. Jadi dia ngerasa aku tuh kasih 80% deh gitu untuk kerjaan. Sedangkan buat dia tuh mungkin cuma 10%. Jadi dia ngerasa gue tuh penting gak sih dalam hidup lo gitu. Padahal aku rasanya gue kan juga udah di luar, gue juga udah capek gitu. Dia kan sekarang work from home. Ya, ada lagi mulai syuting, ada regular baru. Tapi kan most of the times aku ngerasa aku yang harus go outside the house. Sedangkan dia kan work from home. Jadi ya itu kadang-kadang dia ngerasa dia kurang diprioritasin aja gitu. Tyson, gimana perasaan kamu? Ini Melanie sudah mengungkapkan. Ternyata memang ternyata permasalahan sebenarnya bukan hilanglah rasa cinta, hilang rasa sayang. Yang kita tahu sebenarnya permasalahan bukan itu ya. Ya betul, komunikasi. Jadi Melanie mungkin ketika sampai di rumah dia sudah lelah gitu. Tyson juga kan akhirnya ya butuh perhatian. Nah, gimana titik temunya gitu? Titik apa itu? Titik temu. How can we meet in the middle? Ya sebenarnya saya udah tahu dia lelah setelah kerja, tapi memang if you don't put work into something, itu tidak pasti turun. Jadi apapun, you want to be a better basketball player, harus practice. Mau lebih baik comedian, harus practice. Tapi untuk Tuhan itu salah satu untuk kebahagiaan menikah. Dan menikah itu harus sama. Banyak orang tidak tahu kalau mau menikah yang bagus harus kerja bersama atau kerja sendiri. Kalau saya pakai, memang cari uang penting, tapi kalau cari uang tapi tidak pakai tenaga untuk pernikahan jarang, itu pasti turun. Tapi kalau Ya beda. sempat terucap juga bahwa ada perbedaan budaya, Betul. perbedaan ya kebiasaan dan Betul. lain-lain. Apakah itu mungkin juga menjadi permasalahan kalian, Tyson, bahwa basically you are two different person gitu? Ya itu memang harus once again balik lagi ke expectation. Jadi my expectation isn't besar sebenarnya. Saya tidak peduli untuk yang barang mewah atau seperti itu. Dan sebenarnya Melanie juga tidak. She's very humble. Dia sangat rendah hati. I can tell you so many things. Banyak orang pasti kaget seperti itu. Tapi untuk saya itu kalau mau happy, bahagia untuk bersama keluarga harus waktu bersama. Itu sangat penting. Sangat penting. PR saya adalah PR saya kemarin waktu saya ketemu sama marriage counselor, ketemu bersama dengan seorang pendeta, saya lelah kan bertahun-tahun saya berusaha untuk merubah suami saya. Gak bisa. Dan dia juga lelah berusaha. Pendeta saya bilang, kalau kamu pengen pernikahan kamu lancar, kamu dulu berubah. PR saya itu kan alpha female. Saya ngerasa bahwa dalam hidup ini, if I want something, saya harus berjuang. Dari kecil saya tahu gitu. Jadi saya pengen atur ini. PR saya adalah di luar saya artis, di rumah saya harus tunduk sama suami. That's my homework. Dan saya nggak bisa lakukan itu kalau Tuhan nggak bantu saya. Karena saya itu orangnya, I just want to be leader. Tapi dalam rumah tangga kan, I cannot be leader. Saya itu leher, Tyson kepalanya. Dan saya pengen jadi kepala mungkin. So that's my homework.